Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Trikauri dengan NIM 2111512017 dari Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Teknologi Terkini dengan perintah tugas, yaitu diperintahkan untuk memilih salah satu aplikasi atau software untuk membuat augmented reality atau AR. Kemudian buat videonya dengan cara screen recording pada smartphone, berisi penjelasan aplikasi yang digunakan seperti fitur aplikasinya dan sebagainya. Kemudian cara membuat dan contoh penggunaan satu objek AR. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi atau software Assembler Studio pada smartphone saya untuk membuat augmented reality atau AR. Jadi, Assembler Studio ini sendiri merupakan aplikasi yang memungkinkan user untuk membuat konten AR sendiri, termasuk objek 3D tanpa harus memiliki keterampilan khusus dalam coding dan desain. Dan aplikasi ini dapat digunakan oleh siapapun yang telah menginstalnya atau menggunakannya. Kemudian aplikasi Assembler Studio ini sendiri dapat diakses di mana saja, sehingga memudahkan user untuk membuat konten AR di berbagai lingkungan. Assembler Studio ini dapat digunakan di smartphone, Android, laptop, komputer, atau device apapun. Jadi di sini saya akan login terlebih dahulu, dan banyak tampilan atau pilihan untuk login ke aplikasi Assembler ini, di mana saya akan login atau sign in dengan akun Google saya. Nah, kemudian ketika kita telah login, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, di sini pada bagian bawah ini terlihat ada bagian navbar atau menu-menu fiturnya. Yang pertama itu ada project, di mana project ini akan memungkinkan user untuk mengelola dan mengakses project-project AR yang telah dibuat, termasuk mengunduh market AR untuk project tersebut. Ada project yang public, ada all, ada private. Di sini kita bisa mengaturnya setelah kita membuat project. Kemudian ada fitur ekspor, di mana pada fitur ekspor ini akan memungkinkan user untuk menjelajahi berbagai koleksi bundle 3D, template AR, dan project yang dibuat dengan Assembler Studio untuk menginspirasi ide-ide kreatif. Jadi di sini kita bisa melihat project AR atau project desain 3D yang user lain buat untuk menginspirasi kita dalam membuat project AR atau 3D. Kemudian ada fitur scan, di mana fitur scan ini akan memungkinkan user untuk memindai kode QR yang terhubung dengan project AR dan melihat objek 3D yang terkait dengan project tersebut. Jadi pada scan ini kita bisa men-scan dalam bentuk QR atau apapun itu. Kemudian ada fitur template, di mana pada fitur template ini aplikasi Assembler Studio menyediakan berbagai template AR yang dapat digunakan user untuk membuat project AR dengan cepat dan mudah. Jadi di sini sudah terdapat template-template yang bisa digunakan dengan cukup memilih apa saja yang kita butuhkan untuk desain kita. Jadi ini tuh bermanfaat untuk memudahkan kita dalam membuat project. Kemudian ada fitur market, di mana pada fitur market ini akan memungkinkan user untuk menjual atau membeli project AR yang telah dibuatnya. Di sini juga kita bisa membeli project AR. Nah, sehingga di sini itu bisa kita itu berbagi project AR dan mendapatkan penghasilan dari project yang telah kita buat. Begini tampilan untuk market. Kemudian kita kembali ke fitur project. Di sini ada pada bagian atas fitur project ada Your Project dan AR Maker, di mana pada fitur Your Project ini kita bisa membuat
kreativitas kita dalam membuat AR. Kemudian akan ditampilkan apa saja project AR yang telah kita buat. Di sini bisa ada filternya, yaitu kita bisa public atau private. Kemudian ada AR Maker, di mana fitur AR Maker ini memungkinkan user untuk mengunduh marker AR yang diperlukan untuk project AR yang telah dibuat. Kita kembali ke Your Project dan kita masuk ke fitur ketika kita akan membuat project. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat konten KR di aplikasi Assembler Studio ini. Nah, pertama kita masuk terlebih dahulu ke menu project, kemudian kita pilih Your Project dan pilih ada seperti tanda tambah atau Create Your Creation. Nah, di sini ada dua pilihan juga. Nah, yang kita pilih itu yaitu Create from Scratch. Nah, ketika kita masuk ke Create from Scratch itu, maka kita itu akan masuk ke tampilan lembar kerja baru nantinya seperti ini. Nah, pada tampilan kerja baru ini akan ditampilkan seperti bentuk grid seperti itu. Nah, pada bagian bawah kanan ada seperti tanda tambah, dimana di sini yang pertama itu ada menu 3D. Nah, di menu 3D ini ketika kita klik akan keluar aset-aset 3D yang bisa kita gunakan. Ada banyak sekali menu 3D atau aset 3D yang bisa kita gunakan, namun lebih banyak ke berbayar atau untuk pengguna pro. Nah, di sini juga kita bisa membuat aset 3D kita sendiri dengan mengklik Your 3D tersebut. Namun di sini tidak keluar objek 3D-nya karena saya belum membuat objek 3D saya sendiri. Di sini juga ada yang free, dimana kita akan memilih salah satu terlebih dahulu untuk objek 3D ini seperti ini. Jika kita pilih, nah nanti akan keluar seperti ini. Di sini kita bisa mengatur letaknya, dimana letaknya ini pastinya akan dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Untuk mengaturnya ada ke kanan, ke kiri seperti kubus ya dalam bentuk 3D. Kemudian ada untuk objek-objek ini juga ada move, rotate untuk mengubah arahnya. Kemudian ada skala, berapa skala dari objek yang kita butuhkan, dan ada on tap. Kemudian kita bisa menghapusnya di remove, dan juga ada duplicate untuk menduplikasi objeknya menjadi lebih banyak. Nah, kemudian kita masuk ke menu yang selanjutnya, ada image, dimana di sini tidak hanya 3D yang bisa digunakan, namun ada juga 2 dimensi atau 2D yang bisa digunakan di sini. Nah, di sini kita bisa mengimport image dari program atau dari file manager kita sendiri. Nah, di sini contohnya saya akan memilih yang sport dan saya akan memilih yang fitness. Nah, nanti akan keluar seperti ini, sama seperti yang 3D tadi. Juga ada menu-menunya, ada move, rotate, skala seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada teks, dimana kita bisa menambahkan teks dalam project kita. Jadi di project kita itu nantinya teksnya akan berupa 3D seperti teks simbol. Di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri untuk teksnya. Dan name saya.
kemudian klik place. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kemudian kita akan atur tata letak dari teks yang kita buat. Nah, teks ini juga akan bisa di slide atau digeser-geser seperti ini. Kemudian juga ada video, dimana di sini kita bisa mengambil link URL video kemudian menempelkannya di sini, dan atau juga kita bisa membrowser video file yang ada di file manager smartphone kita. Kemudian ada juga menu audio, di mana menu audio ini sendiri merupakan menu baru yang ada di aplikasi Assembler Studio. Nah, di sini juga telah disediakan oleh Assembler audio-audio yang bisa kita gunakan, dan juga kita bisa menambahkan audio file dari file manager smartphone kita sendiri dengan extensionnya yaitu MP3. Nah, kemudian pada menu sidebar-nya di sini ada menu save, di mana menu save ini untuk menyimpan atau men-save project yang kita buat. Kemudian ada reset kamera dan show atau hide grid. Pada show ini atau hide grid ini kita bisa memilih untuk menampilkan atau menyembunyikan grid untuk membantu kita dalam project, untuk membuat project AR ya. Kemudian di sini juga ada undo dan redo untuk mengembalikannya ke editing yang terakhir atau editing yang setelahnya. Nah, kemudian di sini juga ada previews untuk melihat preview dari project AR yang telah kita buat. Seperti ini tampilan ketika preview kita tambahkan. Bisa digeser-geser sesuai kemauan kita untuk melihatnya dari arah mana. Kemudian di sini juga ada upload, menu upload untuk mengupload atau mengcapture project AR yang telah kita buat. Sini nanti kita bisa mempublishnya dan men-share project yang telah kita buat. Nah, ketika kita akan men-share project ini, nanti akan bisa kita pilih untuk public atau private project kita. Sekian pembuatan project AR. Kemudian kita akan masuk ke perintah selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan project AR yang telah saya buat sebelumnya. Di sini saya membuat project AR berupa pembelian alat olahraga atau sebuah iklan seperti itu. Jadi kita akan pilih view untuk melihat bagaimana tampilannya. Pertama, kita melihat tampilannya dalam bentuk 3D terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini tampilannya ketika kita melihatnya dalam bentuk desain 3D. Nah, untuk melihatnya dalam AR, kita akan di sini ada dua pilihan. Yang pertama sebelah kiri itu merupakan kita itu melihatnya dalam bentuk desain 3D, dan yang sebelah kanan itu kita melihatnya dalam bentuk AR atau seperti kita melihat di kacamata VR. Ya, seperti ini kira-kira tampilannya ketika kita melihatnya dalam bentuk AR. Jadi begini tampilan yang telah saya buat, objek AR yang telah saya buat.
Di sini saya menggunakan ada image dalam bentuk 2D atau 2 dimensi, kemudian ada yang 3D juga, 3 dimensi, dan ada teks yang saya gunakan, yaitu alat olahraganya. Seperti ini project yang sudah saya buat atau objek AR yang telah saya buat. Sekian untuk objek AR yang telah saya buat. Baik, sekian video untuk mata kuliah strategi teknologi komputer dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.